Dari sahabat Amr bin al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW di haji wada. Ketika di haji wada, haji yang terakhir sebelum Rasul wafat, setelah Rasul mengucapkan hamdalah, kemudian memuji kepada Allah, memperingatkan, kemudian memberi peringatan, kemudian Rasulullah mengatakan, perlakukanlah istri ala wastausu, perlakukanlah perempuan kalian khaira, dengan baik. Ya. Fa innama hunna awanin 'indakum laysa tamlikuna minhu syai'a ghaira dzalik. Mereka itu istrimu adalah seperti tawanan di rumah. Ya, seperti tawanan di rumah. Jangan dizalimi, ya. Kecuali jika mereka sudah melakukan satu perbuatan buruk. Nah, kalau tawanan itu kan harus dikasih makan. Orang kalau nawan perang misalnya, perang terus ditawan, ada yang ditawan, kan ditawan, yang ditawan ini kan tidak boleh tidak dikasih makan, harus dikasih makan. Tawanan muslim itu harus dikasih makan, harus dikasih baju, harus dikasih tempat. Nah, sehingga kalau istri sudah sudah nikah, istri sudah ikut kita, dia itu seperti tawanan, seakan, jangan didolimi. Kecuali kalau dia sudah melakukan perbuatan yang keji, kecuali kalau dia melakukan perbuatan yang buruk. Kalau mereka melakukan perbuatan yang buruk, fahjuruhunna fil madaji, bisa ranjang. Kamu tidur kamar sana, saya tidur kamar sini. Langsung tahu-tahu kuliah deh, jangan. Kamu tidur sana, saya tidur kamar sini. Fahjuruhunna fil madaji. Yang enggak kuat yang laki. Biasanya gitu ya. Mari ngamuk, purik dewe, akhirnya terus mau dewe, ya. Saya mau bilang gitu tadi ya. Sawangannya tidak enak. Iya, tidak enak. Sawangan itu. Kalau yang bicara yang tua cari. Iya, yang nom-nom ini yang bahaya. Ya Allah. Jadi purik. Kalau soal purik-purikan ini kita bisa kalah ya. Orang laki itu kalah kalau masalah lomba purik. Lomba purik ini kalah orang laki. Jauh dipisah di tempat tidurnya. Tidak harus dibualangkan, tidak. Walhasil tidak satu ranjang. Wadribuhun, boleh dipukul kalau dia sudah parah. Dorban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak menyakiti, hanya memperingatkan. Ya, tidak ada pukulan tidak menyakiti kan. Tapi bukan pukulan yang menghajar, hanya mendidik saja. Ya, pasti sakit. Kalau sakit itu jangan dikasih roti kalung terus. Tidak boleh. Kalau memang sudah parah, tidak mau sholat, ya, dipaksa tidak mau tetap. Bajunya buka-bukaan, atau dia minum minuman keras, atau dia pacaran lagi, sudah punya suami tapi pacaran lagi, atau seperti melakukan perbuatan-perbuatan yang ngawur, entah apa, karena setiap rumah tangga itu ceritanya dewe. Ya. Oh, itu baik, gitu. Tidak tahu dalamnya, kita tidak tahu, maka tidak boleh dipukul keras-keras. Pukul yang hanya memperingatkan saja. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ala inna lakum 'ala nisaikum haqq. Diiling oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu adil, tidak hanya yang laki harus baik, yang perempuan harus baik, tidak. Nah, ini Rasul mengatakan apa? Kamu perempuan punya hak atasmu, dan kamu punya perempuan atas. Kamu punya hak atas istrimu, istrimu punya hak atas dirimu. Hakmu atas mereka agar mereka tidak mengizinkan untuk mendekati mereka kecuali orang-orang yang kamu izinkan. Ya, mesti seperti misalnya bapaknya datang. Ini kan tidak apa-apa. Laki-laki lain tapi bapaknya, laki-laki lain tapi pamannya. Ini kan tidak apa-apa. Tapi kalau mantannya,
Ya, tidak boleh begitu. Kemudian tidak diizinkan masuk rumahnya ke orang-orang, tidak memasukkan siapapun ke rumahnya orang yang tidak dicocoki sama si laki-laki. Jadi kalau si laki-laki tidak senang sama satu orang, tidak dimasukkan ke rumahnya. Nah, tapi ini juga kepada semua. Jadi tamu kalau tidak kenal jangan dimasukkan rumah. Itu pesan Anda kepada istri Anda. Sampaikan begitu. Kalau saya tidak ada di rumah, jangan dimasukkan. Kan ada tempat teras di depan, kursi duduk di depan. Orang yang ngaji juga begitu. Kadang-kadang kita datang ke rumahnya orang yang kurang ngaji, dia di dalam rumah sendirian, perempuan. Monggo mas, sing iki, nggih. Jangan. Kita yang ngaji kita ngerti. Sampun saya di teras saja. Ya kita yang cerdas, ojo ketepaan. Ya kita yang ngerti. Monggo. Ada siapa di rumah? Tidak ada, cuma saya sendirian. Oke, saya tunggu di teras. Loh, mari sih, loh mas. Repotin nek wis di ngarep teras, lo golek teras pisan sing metu. Ditemoni di teras, tambah ketemu wong wis jero mbak ngono. Suruh masuk dia. Cuma tinggal mbak saya. Karena kan ada yang ditemoni gitu. Karep itu rahat, ramah tamah. Tidak boleh. Jadi kita yang laki-laki yang ngaji ini, kita juga harus tahu bahwa oh ini yang laki tidak ada, saya tidak masuk. Walaupun disuruh sama si istri, jangan bludas masuk rumahnya orang. Oh enggak aku. Iya tadi mungkin kalau istrinya baru keluar dari kamar mandi, andukan toh, konco, plek. Wis dah. Tidak ada plek sekarang mbak, plek nanti akhirnya. Plek nanti akhirnya. Tidak ada, bahaya. Kocoan teman, tidak ada apa-apa, kita ini profesional, tidak ada profesional. Amblas. Tidak ada. Tidaklah duduk laki-laki perempuan kecuali yang ketiga pasti setan. Setan lebih pintar dari kita. Setan itu lebih pintar dari kita. Aduh mungkin kata musuhmu yang nyata, musuhmu yang berat. Sehingga wanita jangan masukkan perempuan, laki-laki masuk ke rumahnya. Laki-laki yang ngerti. Kalau yang jenengan cari tidak ada dan jenengan tunggu, maka tunggulah di teras. Kalau dia masih nemenin antum di teras, jenengan keluar ke jalan. Maksudnya di pinggir jalan gitu. Sampai tunggu di pinggir jalan. Kalau perlu pulang saja sudah. Jangan malah jagongan main halma. Monopoli. Jangan main monopoli. Untuk bekelan, ya sudah, tadinya nanti sudah tidak ada orang baik. Itu haknya laki-laki. Saya berhak melarang istri saya memasukkan tamu laki ke rumah. Jangan dimasukkan. Loh, ini misanan saya, misanan bukan mahram, tidak boleh dimasukkan. Gitu. Ipar itu adik saya. Misalnya saya punya adik laki-laki. Misalnya saya punya adik laki-laki. Terus dia datang ke rumah saya. Ya, dia datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya. Saya larang istri saya masukkan adik saya ke dalam, bukan mahramnya. Loh kan ini adik ipar. Kalau adik ipar tidak mahram, dari mana adik ipar mahram? Kalau adik ipar perempuan, foto perempuan ini tidak apa-apa. Ya adik ipar itu bukan mahram. Adiknya bojo itu salaman Rio. Minal aidin wal faizin. Wal faizin. Ya, tidak boleh. Iya, Allah wa hukuhunna alaikum, sedangkan hak mereka kepada kalian atau sinu ilaihin yang baik kalian. Lah ini berarti kan lebih luas. Rasul mengatakan antuhsinu ilaihinna, yang baik kamu sama istrimu dalam banyak hal berarti. Yang baik, yang apa yang baik bagi orang dia lakonon. Fi kiswatihinna wa ta'amihinna, dan dari makanan dan pakaian bagi mereka ya lain-lain sebagainya. Baik di sini bukan makanan yang halal, bukan makanan yang enak, tapi yang halal. Suami yang ngasih istrinya makanan enak tapi haram, itu berarti dia tidak sayang sama istrinya. Lebih-lebih dia tidak sayang pada dirinya. Karena nanti yang ditagih sama istrinya si suami. Dia tidak mau masuk neraka dia. Bakal diminta pahalanya suami. Kenapa kamu ngasih saya makanan haram?
Ya Allah, ambilkan pahala ini antum berikan kepada saya. Pahala si suami dikasih ke istri, istrinya terima kasih. Seperti itu. Ya, jadi diingatkan oleh Rasulullah SAW di Haji Wada, berarti peringatan luar biasa. Kemudian di hadis yang kelima, an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apa hak istri kepada kami ya Rasul? Qala an tut'imaha idza ta'imat, kalau kamu makan kamu kasih makan dia. Wa taksuha idza tasaita, kamu kasih baju dia kalau kamu punya baju. Kalau kamu miskin sampai tidak punya baju, ya bolehlah kamu tidak kasih dia baju, tapi dia jangan suruh keluar rumah. Dulu kan banyak kan yang bajunya itu gantian. Sahabat dulu banyak bajunya gantian. Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali itu dulu bajunya gantian kadang-kadang. Karena pakai burdah. Pakai burdah. Saking pakai kemul. Karena tidak punya baju. Gak punya temenan. Saking gak tuh ini gantian sampai. Jadi pakai baju yang cuma tutupan saja begini, bukan baju-baju model sekarang. Sekarang istri-istri kan enak, sudah ada daster, baby doll, rose doll. Macam-macam. Ada pakaian tidur, ada roko, ada mukena, ada baju tidur, ada baju terus manten itu ya. Paling enak kalau pakai kebiasaan pakai baju baju tidur. Pakai baju apa? Ya ireng, baju tidur. Orang perempuan pakai baju hitam. Biasa pakai baju hitam. Ya, enak dia. Ya, kondangan baju hitam. Ya mungkin orang lihat gak gaul, tapi dia pinter. Berapa kali dia pakai, ganti atau tidak, orang gak perhatian. Seperti orang pakai baju putih. Agak orang putih. Bikinnya mungkin punya banyak dia. Karena baju hitam begitu. Nah, kalau keluar ke pasar misalnya pakai baju abaya, perempuan kan biasanya pakai hitam. Ireng-ireng gitu ya. Itu enak bagi si perempuan. Karena kan repotnya itu kalau sudah mulai ada berpacu dalam berpakaian. Berpacu dalam pakaian. Orang kalau berpacu dalam pakaian itu kan susah. Satu pakai baju sudah dipakai di nikahan di sini, dipakai di tempat lain kan tidak enak. Pasti dieling-eling itu. Wah, gak ganti nih. Tapi kalau dia pakai hitam terus dan dia punya bermacam-macam hitam, ya orang-orang masih akhirnya tidak terlalu perhatian itu. Itu manfaatnya. Nah ini di sini begitu. Kalau kamu pakai baju, dia kamu kasih baju yang nutup, bukan yang mahal. Wala tadribil wajah, jangan mukul wajah. Wala tuqabbih, ya, wala tuqabbih, jangan kamu ini pisuan bahasa Arab ya. Karena dalam bahasa Arab itu tidak ada mesu. Sehingga orang Arab kalau mesu itu qabbahakallah, semoga dielekno oleh Allah, semoga dijelekkan sama Allah. Itu mesunya sana ya. Atau ngilokno ibu gitu. Mesu dalam bahasa Arab tidak ada. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan kamu pisah ranjang kecuali masih di dalam satu rumah. Kalau dia nakal ini, kalau dia mukul jangan mukul wajah, ya tangan. Kalau perlu tangan atau ya tangan sinilah. Buka wajah tapi muatan dia ada ya, sama saja. Hasil pukulannya itu hanya untuk memperingatkan saja. Kalau terlalu nemen ya mungkin sudah tidak akan bertahan lama. Wala tahjur, dan jangan kamu pisah ranjang kecuali masih dalam satu rumah. Okay. Dan berikutnya Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik, sepaling sempurnanya mukmin, iman seorang mukmin, paling sempurnanya seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Ya. Paling baik akhlaknya berarti akhlak semua. Kepada Allah dia baik akhlaknya, kepada Rasul dia baik akhlaknya, kepada manusia dia baik akhlaknya, kepada dirinya sendiri dia baik akhlaknya. Akhlak kepada Allah melakoni perintah atau larangan, bukan berarti akhlak Assalamualaikum. Iya. Nah, Allah itu akhlakul karimah, bukan.
Itu salah satu akhlak. Tapi akhlak ini yang maksudnya Rasul, akhlak kepada Allah, baik sholatnya, posonya, maksiat ditinggal. Akhlaknya kepada Rasul dia juga baik. Bukan cuma baik kepada manusia saja. Wa khiyarukum, tapi yang paling baik di antara kamu, khiyarukum linisa'ihim, paling baik kepada istrinya, kata Rasulullah SAW. Yang baik pada istrinya itu. Berarti ini motivasi dari Nabi Muhammad SAW. Cuman kalau ngapunten ya, poros punten ini belanjakan, memberikan semua uang kepada istri, saya kurang setuju. Saya kurang setuju pribadi, saya pribadi kurang setuju. Jadi ngambut damel 1 bulan dapat 2,5 juta. Gede KB, tidak setuju saya. Lebih baik belanja berapa kali per minggu? Seminggu habis berapa? 200 ribu buat belanja. Kamu saya kasih seminggu 100 ribu. Ini hakmu, hakmu. Bebas kok. Saya punya sendiri. Sehingga saya bebas kalau ngasih orang tua. Saya bebas kalau mau saudara. Tapi kalau saya kasih terus aku saben njaluk dhisik. Dik njaluk duit ini. Iki sing kerja sapa iki? Kan gitu akhirnya. Kalau ke orang tua, Iya, Ustaz. kalau memberikan katakan hasil semuanya pada orang tua. Waduh, itu calonnya jadi raja, Ustaz. Calonnya jadi raja ya. Maksudnya bagaimana? Bakal dijadikan raja sama Allah. Bakal dimuliakan dunia akhirat. Bakal dimuliakan dunia akhirat. Seperti abah saya dulu gitu. Antum mungkin juga begitu dulu. Iya, orang-orang dulu gitu. Anaknya gak balas. Bukan antum loh Gus ya. Anak maksudnya Gus. Gus, assalamualaikum. Iya, ayah saya dulu kerja semuanya untuk ibunya. Beres. Dimudahkan rezekinya oleh Allah, punya rumah. Ini kan rumahnya abah saya, bukan rumah saya. Diberikan kemuliaan oleh Allah, kemudahan. Mertua saya juga begitu. Semua hasilnya dulu tuh gitu kayaknya. Gak balas anaknya. Ya tidak ada pelarangan pada orang tua. Oh, kalau tidak ada sama orang tua, lost doll sudah. Tidak ada kekakean itu untuk orang tua, tidak ada. Kalau untuk orang tua, matur suwun, ini pertanyaan luar biasa. Kalau untuk orang tua tidak ada. Tidak ada banyak itu, tidak ada. Karena kita masih tidak bertaruh nyawa untuk itu. Sedangkan orang tua dulu waktu sama kita, mereka bertaruh nyawa. Tidak bisa bandingkan sama sekali. Uang berapapun tidak bisa. Imam Uwais Al-Qarni aja dari Yaman ke Mekah gendong ibunya, belum satu teriakan atau napas ketika ngeden mau melahirkan, tidak balas. Jadi kalau untuk orang tua los getkan. Nah, saya tadi usul itu kalau bisa sama istri jangan di los. Itu kenapa? Supaya kita masih bisa ngasih orang tua. Kan kita masih punya orang tua, laki-laki loh, jagoan-jagoan neon ini. Ya, kita kan masih punya orang tua. Sehingga misalnya dapat 3 juta. Berapa butuhmu untuk seminggu masak rumah secara umum? Oh, saya butuhnya seminggu atau 1 bulan 3 juta. Saya butuh 1 bulan itu kurang lebihnya 1 juta. Misalnya ini 1 juta buat belonjo rumah, beli koral, besi, beli untuk beras, itu semua 1 juta. Nah, kamu pribadi tak kei. Sekarang saya kasih pribadi 1 bulan 750. Ini bukan belanjaanmu ini. Ini kamu pribadi saarmu tuh kok pulsa tuh kok. Beres saarmu, bebas ini punyamu. Nah, ini yang sisanya saya pakai saya. Sehingga kita yang laki punya uang. Ini kalau duit. Jadi saya kalau mau mengeluarkan uang, saya tidak minta uang dari istri saya. Karena kalau mau ngasih, misalnya dia keberatan, kita mau ngasih orang tua kita, akhirnya man. Padahal kita masih perlu untuk ngasih orang tua. Walaupun orang tua itu dikasih titik itu senang. Orang tua itu dikasih titik itu sudah senang. Dikasih orang anak ya senang. Apalagi dikasih tanah 1 hektar, lama. Jadi yang terbaik bagi kalian adalah yang baik kepada istrinya. Berikutnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tadribu ima Allah, jangan suka mukul hambanya Allah, perempuan. Maka setelah itu Sayyidina Umar datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, za'irna nisa'u ala azwajihin. Ini istri-istri ini kurang ajar sama suami-suami mereka. Kan dulu itu kan masih banyak orang jahiliyah baru masuk Islam. Jadi jangan dianggap sahabat-sahabat dulu. Mereka kan baru tahu Islam, baru masuk sudah ngerti nang wong lanang. Mungkin nyeluk koncone, nyeluk bojone yuk. Dul, mungkin gitu ya. Dipikir kayak konco, bojo kayak kan
konco. Akhirnya kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, mereka kurang ajar sama suami-suaminya. Maka kata Nabi Muhammad, ya sudah, pukul saja. Pukul saja. Oh, ini yang laki-laki yang belum mengerti waktu itu, dapat Rasulullah mengatakan boleh mukul. Waduh, kesempatan ini. Dapat berapa hari? Datang fa'atofa bi ali Rasulillah, datang kepada istri-istri Rasul, nisaun katsirun, perempuan yang banyak, yashkuna azwajahun, sambat mengenai suami-suami mereka, gepuan saiki. Dikit-dikit mukul, dikit-dikit marah. Maka Rasulullah mengatakan, laqad atafa, kata Rasulullah kepada sahabatnya, telah keliling ke istri-istri saya, perempuan banyak menceritakan suami mereka yang kasar. Laisa ulaika bi khiyarikum, itu bukan orang baik itu suami-suami. Orang yang suka mukul istrinya, orang yang suka zalim ke istrinya, menjadikan istrinya seperti pembantu di rumah. Zalim, keras, kejam, ya, kejam. Jadi istrinya itu mari dirabi, sudah bisa dianggap berarti kamu milik saya, karepe dhewe. Apalagi kalau sampai mertuanya juga melok dolim pisan, waduh, kayak film sinetron ya. Ya semoga anakku itu dijogo ya Allah. Iya, jenengan yang punya anak wedok itu mulai sekarang doakan, minta sama Allah. Bukan hanya anak wedok, anak laki juga. Semoga ya anak DKI jodoh yang terbaik. Ya, dan terakhir Rasulullah SAW mengatakan, dunia itu adalah perhiasan. Ya, dunia itu adalah perhiasan, kesenangan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus shalihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang shalihah. Ya. Istri yang sholihah itu yang terbaik. Gitu. Karena dia bisa membuat orang yang suami miskin jadi seperti kaya. Dia bisa menjadikan suami yang statusnya rendah jadi seperti raja. Dia bisa menjadikan rumah suasana itu jadi baik. Itu mar'atus sholihah. Karena ketika suami tidak punya duit, tapi istri ngedem suami, ya lumayan suaminya masih agak adem. Suami duitnya banyak, istri panas-panas terus, wassalam suaminya. Walaupun duitnya banyak, si suami tidak punya jabatan, kerjanya dia biasa saja. Tapi si istri itu kalau nyambut dia kok nyambut menteri, senang dia dijadikan seperti raja. So kita mulai plero, langsung gak enak hati, langsung itu gak enak hati, pasti. Ya, makanya Rasulullah kalau ngomong sesuatu tidak akan ini. Dan Rasulullah juga sudah mengatakan di hadits yang ketiga tadi belum saya artikan, la yafraq mu'min, ya, ya, itu yang ketiga, betul. Yang ketiga, iya, betul, itu yang tadi belum. La yafraq mu'minun mu'minatan, jangan kamu membenci, ya, istri in kariha minha khuluqan radiya minha akhar aw qala ghairuhu. Jadi kalau kamu tidak cocok sama istrimu karena satu hal, ya kamu cari hal lain yang bisa baik dari dia, pasti ada. Ya mesti ada. Tidak tahu apanya, ada yang baik pasti. Kalau bukan marah, kalau dia tuh yang kurang bagus di hidungnya, mungkin kurang bagus, ya jangan dilihat hidungnya terus. Akhirnya pegel terus, Pak. Irungmu kayak ngicir rasanya. Kalau rambutnya kurang bagus, ya jangan dilihat rambutnya terus, ya makanya kalau lihat kalau ada yang bagus belas, wah salah milih sama itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Insyaallah kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberi kita istri yang solehah dan suami istri-istrinya, anak-anak
keluarga kita memiliki suami yang soleh, selamat fid dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.